warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairani Dwi Pohan. Saya berasal dari SMP Swasta Al Muslimin Pandan. Saya merupakan salah satu peserta Jambore GTK 2024 dalam kategori Guru Inovatif. SMP Swasta Al Muslimin Pandan merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang memiliki 26 rombongan belajar atau rombel. SMP Swasta Al Muslimin Pandan menerapkan kurikulum merdeka dari tahun ajaran 2022 per 2023. Kini, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, sudah menerapkan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka, terdapat metode pembelajaran baru yang diterapkan di SMP Swasta Al Muslimin Pandan, yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Tentunya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru juga harus mampu membantu peserta didik mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Hal ini sejalan dengan paparan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar relevan dengan kebutuhan para peserta didik sehingga pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Pada era saat ini, kita marak melihat masyarakat menggunakan pembayaran berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aplikasi pembayaran digital yang dapat kita temui, di antaranya mobile banking, OVO, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Seiring bertambahnya waktu, Bank Indonesia juga turut berperan dalam memberikan gebrakan baru dalam sistem pembayaran digital dengan menghadirkan KRIS di tengah-tengah masyarakat. Pada penggunaan KRIS dalam transaksi digital sudah menjadi tren terkini di kalangan masyarakat kota. KRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Dengan adanya KRIS ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, keamanan, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan kartu fisik bagi para penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Di balik kelebihan ataupun dampak positif yang diberikan oleh layanan KRIS ini, tampaknya pengetahuan masyarakat saat ini masih terbilang kurang, khususnya masyarakat yang berada jauh dari ibu kota provinsi. Karena dianggap lebih efisien, tidak menggunakan alat apapun, serta lebih mudah diterapkan karena sudah menjadi budaya ataupun kebiasaan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi saya kepada peserta didik di SMP Swasta Al Muslimin Pandan. Ditemukan hasil berikut. Dari 145 peserta didik yang telah melakukan observasi melalui Google Form, ditemukan sebesar 67,6% peserta didik belum pernah menggunakan KRIS. Dan 22,8% peserta didik pernah menggunakannya tapi hanya sekali, sedangkan selebihnya sudah sering menggunakannya. Serta alasan peserta didik tidak menggunakan KRIS dalam melakukan transaksi beraneka ragam. Ada karena tidak tahu cara menggunakannya, ada lebih suka menggunakan pembayaran cash, dan ada juga tidak mempunyai aplikasi tersebut karena merasa masih di bawah umur. Dari situasi tersebut, saya tertarik memperkenalkan KRIS dengan metode pembelajaran berdiferensiasi agar murid dapat lebih paham dan dapat menggunakan KRIS sebagai alat pembayaran berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuannya dan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Setelah dilakukannya penyebaran angket kepada peserta didik untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menggunakan KRIS, saya menemukan beberapa tantangan. 1. Saya menemukan peserta didik sudah terbiasa menggunakan sistem pembayaran cash, menyebabkan masih banyak peserta didik yang tidak memiliki akun aplikasi pembayaran non-tunai di gawai masing-masing. Dan peserta didik tidak memahami tata cara pembayaran digital karena tidak pernah diajarkan langsung dan ditunjukkan dengan menggunakan bantuan media ajar yang berbasis TIK. Dari permasalahan dan tantangan tersebut, maka solusi yang saya terapkan yaitu guru dan orang tua bekerja sama memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi pembayaran dan meminta peserta didik mendownload salah satu aplikasi pembayaran di rumahnya masing-masing, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan KRIS dalam kehidupan sehari-hari. Aksi yang saya lakukan yaitu pertama menjelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang mahir, murid yang pernah menggunakan, dan ada murid yang berkemampuan sedang, sudah memiliki aplikasi dan sudah ingin mencoba menggunakannya, serta ada murid yang berkemampuan kurang, yaitu tidak punya aplikasi pembayaran dan tidak pernah menggunakannya sama sekali.
Peserta didik yang berkemampuan kurang berdiskusi dan mempraktekkan pembayaran langsung menggunakan kris dengan bimbingan guru. Sedangkan peserta didik yang berkemampuan sedang berdiskusi dan menonton video pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Serta peserta didik yang berkemampuan mahir, mereka berdiskusi secara mandiri dengan sesama teman kelompok tanpa bimbingan dari guru. Kemudian, guru memberikan penguatan bagi masing-masing kelompok tentang materi yang belum mereka pahami, baik kelompok yang mahir, sedang, maupun berkemampuan kurang. Kemudian peserta didik membuat tugasnya atau produk sesuai kemampuan kelompoknya masing-masing. Peserta didik mempresentasikan hasil produk yang telah mereka buat, serta menjelaskan pemahaman mereka tentang materi pada hari ini. Kemudian setelah mereka mempresentasikan produk yang mereka buat, peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belum tercapai. Kemudian untuk evaluasi pemahaman dari peserta didik, saya memberikan penugasan di rumah melakukan pembayaran menggunakan kris di tempat yang mereka inginkan. Bisa di supermarket, minimarket, restoran, maupun kafe-kafe yang menyediakan pembayaran kris. Guru meminta peserta didik menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran yang saya dapat hari ini yaitu cara menggunakan kris. Kris adalah pembayaran yang dimana menggunakan dompet digital yang dibuat oleh Bank Indonesia. Cara penggunaannya yaitu pastikan dana tersedia di handphone, lalu pastikan saldonya cukup, dan minta scan barcode-nya kepada kasir, lalu scan dan masukkan PIN. Setelah memberikan kesimpulan, murid melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Dari pembelajaran ini, saya dapat memahami cara bertransaksi melalui QRIS. Dengan adanya pembelajaran tadi, saya jadi tahu cara menggunakan QRIS dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya lebih memahami apa itu kris, dan pelajaran ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kami akan melakukan pembayaran dengan kris melalui aplikasi Dana. Sebelum melakukan pembayaran, terlebih dahulu membuka aplikasi Dana, lalu memastikan saldo Anda cukup. Menggunakan transaksinya melalui GoPay. Langkah pertama, kalian menekan tombol barcode-nya. Lalu melewati HP kalian, tinggal men-scan-nya dengan tepat ke gambarnya. Oke, lalu kalian masukkan nominal yang akan dikirim berapa. Sini saya akan mengirimkan segini. Lalu tekan transfer. Lalu masukkan PIN dan transaksi berhasil.